Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernarendro Basuseno atau biasa dipanggil Bobi. Saya P3K penuh waktu tahun 2025, penempatan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, tepatnya di bidang kawasan permukiman sebagai penata layanan operasional. Rencana aksi perubahan saya adalah optimalisasi peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam memfasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni atau disingkat RUTILAHU pasca pengaduan publik. Kondisi ideal apa saja jika terjadi pengaduan publik, yaitu adalah ketika seluruh proses bantuan rumah tidak layak huni atau RUTILAHU berjalan transparan, cepat, dan tepat sasaran. Tahapannya diantaranya 1. Pengaduan publik, 2. Verifikasi lapangan, 3. Validasi data, 4. Penetapan penerima, 5. Pelaksanaan perbaikan, dan yang keenam evaluasi dan pelaporan. Hambatan apa sajakah jika terjadi pengaduan publik terhadap bantuan RUTILAHU? Yaitu muncul dari aspek fiskal, birokrasi, teknis, dan sosial. Hambatan ini membuat tindak lanjut pengaduan publik tidak selalu berjalan cepat dan tepat sasaran. Apa saja sih tahapannya? Yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, proses birokrasi yang sangat panjang. Yang ketiga, ketidaksesuaian data real dan data di administrasi. Yang keempat, koordinasi lintas pihak lemah. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang terbatas. Dan yang keenam, keterbatasan sumber daya manusia tentang keteknisan. Nah, rencana apa saja sih yang dilakukan? Yaitu melaksanakan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Pembahasan masalahnya tadi sudah disampaikan di depan, yaitu pengaduan publik untuk bantuan RUTILAHU. Di sini tujuan kinerjanya, peran ideal pemerintah Kabupaten Cirebon. Jadi dinas bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas. Hambatannya tadi keterbatasan anggaran, birokrasi, data, dan SDM. Nah, strategi apa sih yang bisa dilaksanakan untuk pengaduan publik ini bisa diterima? Yaitu integrasi digital dengan aplikasi Simperkim, Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman. Kolaborasi pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah, pelibatan CSR dan forum koordinasi. Dan dampaknya, bantuan lebih cepat, lebih tepat sasaran, transparan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, permasalahan yang diangkat nih, isu yang diangkat nih, ada tahapannya. 1, yaitu keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data, birokrasi yang panjang, koordinasi semua pihak yang lemah, dan partisipasi masyarakat yang terbatas. Nah, sasaran dari isu ini adalah 1. Integrasi sistem digital ke Simperkim. Jadi memasukkan data bantuan penerima itu dalam BNBA ya, BNB address penerima bantuan itu masuk ke aplikasi Simperkim, Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman. Yang kedua, penguatan koordinasi lintas pihak, diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan kapasitas SDM teknis, transparansi dan partisipasi masyarakat, dan simplifikasi birokrasi. Masalah ini muncul ide, diantaranya 1, digitalisasi pengaduan publik yang masuk ke Simperkim tadi agar memudahkan masyarakat atau warga melaporkan RUTILAHU secara cepat dan transparan. Yang kedua,
kolaborasi multi stakeholder menggandeng pemerintah pusat, pemerintah daerah, CSR perusahaan, dan masyarakat dalam pendanaan serta pelaksanaan perbaikan rumah. Yang ketiga, skema padat karya melibatkan warga sekitar dalam proses perbaikan rumah sehingga biaya lebih efisien sekaligus membuat lapangan kerja lokal. Yang keempat juga nih, peningkatan kapasitas SDM teknis, pelatihan bagi fasilitator dan pengawas lapangan agar lebih profesional dalam verifikasi dan pelaksanaan di lapangan. Yang kelima, transparansi dan partisipasi masyarakat. Daftar penerima bantuan diumumkan secara terbuka nih dan melibatkan warga dalam musyawarah desa serta pengawasan. Yang keenam, transparansi berbasis dashboard publik. Ini yang menampilkan data penerima bantuan, progres perbaikan dan penggunaan anggaran. Apa saja sih gagasannya? Di antaranya sama tadi, untuk digitasi pengaduan Rutilahu, membuat aplikasi masuk ke mesin Perkim, masyarakat melaporkan kondisi rumah dengan bukti foto yang real di lokasi dan data pemilik rumah. Yang kedua, verifikasi lintas sektor, membentuk tim verifikasi melibatkan dinas, aparat desa, tokoh masyarakat untuk mempercepat validasi pengaduan. Yang ketiga, integrasi data nasional, sinkronisasi antar data Simperkim dan DTKS agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi. Pendanaannya nih multisumber, mengoptimalkan dari APBD, bisa dari dana desa dan CSR perusahaan untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan. Yang kelima, partisipasi masyarakat berkelanjutan, melibatkan warga dalam gotong royong, edukasi pemeliharaan rumah, dan pengawasan agar hasil perbaikan tetap terjaga. Nah, kesimpulannya dari pengaduan masyarakat tentang bantuan Rutilahu ini, keberhasilan program ini sangat bergantung pada respon cepat, transparansi, integrasi data, pendanaan kolaboratif, serta partisipasi masyarakat. Sehingga dengan demikian dinasnya tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tapi juga sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan hunian layak, aman, nyaman, efektif, efisien, dan mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Cirebon seutuhnya. Nah, ini contoh foto-foto kegiatan bantuan Rutilahu di Kabupaten Cirebon oleh Dinas DPKPP, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Di antaranya adalah ini yang dari bawah dulu ya. Dibalik jarum jam, kebalik sama jarum jam, pengaduan dan verifikasi pendataan lapangan oleh fasilitator didampingi pendamping desa dan aparat desa. Yang kedua ini pelaksanaan teknis dan penginputan data calon penerima bantuan Rutilahu ke aplikasi Simperkim tadi, ke sistem informasi manajemen perumahan dan perkumpulan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi desa calon penerima bantuan Rutilahu. Yang keempat, kalau anggaran sudah ada di TPA dan melakukan pelaksanaan, ini pelaksanaannya ya, 0%-nya rumah, contoh rumah Ibu Hindun di desa Kalibaru, Kecamatan Tani. Ini kondisi 50%-nya dan ini 100% jadi rumahnya. Dan ini serah terima bantuan Rutilahu oleh Bapak Bupati Cirebon. Ya, terima kasih sebelumnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan,
Ini rencana aksi perubahan saya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.